Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhaya Tambun. Saya berasal dari kelas 11 PS3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Barat. Di sini saya sudah membuat map tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Barat. Yaitu yang pertama adalah perlawanan rakyat sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Dan yang ketiga adalah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Nah, yang pertama adalah perlawanan rakyat sebelum lahirnya kesadaran nasional. Nah, yang pertama di sini bersifat nativistik, yang artinya adalah kebudayaan murni tanpa adanya unsur budaya asing atau tradisional. Yang kedua adalah bergantung pada pemimpin. Yang ketiga melakukan perjuangan fisik melalui perjuangan bersenjata. Yang keempat adalah perjuangan masih kedaerahan, yang artinya belum skala landasan nasionalisme. Yang kelima adalah belum memiliki tujuan. Di sini mereka belum memiliki tujuan dan pokok perjuangan yang jelas. Dan yang terakhir adalah mudah dikalahkan penjajah, mereka mudah dikalahkan penjajah melalui politik adu domba. Nah, yang kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis yang pertama terjadi di kerajaan Ternate. Awalnya Portugis diterima penduduk Ternate dengan baik karena dianggap sama-sama menguntungkan. Sehingga bangsa Portugis diberikan kesempatan mendirikan benteng. Setelah kekuasaan Portugis di Ternate semakin kuat, Portugis mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan penduduk. Terjadilah perlawanan pada tahun 1536, yaitu pembakaran benteng Portugis, yang bernama Benteng Saint John, milik dari Portugis di bawah pimpinan De Jallo. Dalam beberapa saat, Portugis masih dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku karena ada kekuatan dari perjanjian yang dibuat tahun 1570 antara Gubernur Lopes de Mezaito dan Raja Ternate Sultan Hairun. Namun, tak lama setelah perjanjian dibuat, Sultan Hairun dibunuh oleh seorang suruhan dari Lopes. Kejadian tersebut membuat maraknya kemarahan rakyat Ternate, yang berujung membuat serangan balik, yang dilakukan anak dari Sultan Hairun, yang bernama Sultan Baabullah. Satu persatu benteng dapat dikuasainya, dan akhirnya pada tahun 1577 Ternate dapat mengusir Portugis dari Maluku. Yang kedua adalah perlawanan di Kerajaan Aceh. Perlawanan Kerajaan Aceh terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Bukayat Shah, yaitu pada tahun 1513, namun mengalami kegagalan. Kemudian perlawanan dilanjutkan kembali pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tetapi mengalami kegagalan juga. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Perlawanan terhadap Portugis pertama kali dilakukan oleh Kerajaan Malaka pada tahun 1511. Saat itu Portugis dipimpin oleh Afonso yang telah memasuki wilayah Indonesia pertama kali dan menguasai Kerajaan Malaka. Kemudian Malaka meminta bantuan kepada Kerajaan Demak, yang dibawa pimpinan oleh Dipati Yunus, kerjasama dengan Sultan Bukayat Shah dari Kerajaan Aceh. Pasukan Demak menyerang Portugis ke Malaka, akan tetapi mengalami kegagalan. Serangan kembali dilakukan oleh Fatahillah. Fatahillah berhasil melawan Portugis pada tahun 1527 ketika akan menguasai Sunda Kelapa atau Jakarta. Perubahan nama menjadi Jayakarta, yang artinya adalah kota kemenangan, sekarang telah disebut menjadi Jakarta. Yang kedua perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC yang pertama perlawanan Kerajaan Mataram. Perlawanan Kerajaan Mataram terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Agung Anyokrokusumo, dengan melakukan penyerangan terhadap Batavia untuk mewujudkan ambisi dalam menguasai seluruh Pulau Jawa.
Untuk mewujudkannya, Sultan Agung menyerang VOC dan mengusirnya dari Pulau Jawa. Serangan dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629, tapi mengalami kekalahan dan kegagalan. Yang kedua yaitu adalah perlawanan Kerajaan Banten. Perlawanan Kerajaan Banten terhadap VOC yaitu pada masa pemerintahan yaitu yang bernama Sultan Agung Tirtayasa. Di sini mereka mengalami kegagalan. Teknik VOC dalam mengalahkan Sultan Agung yaitu adalah teknik adu domba, yaitu antara ayah dan anak. Ayah yaitu adalah Sultan Agung dan dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Yang ketiga yaitu adalah Kerajaan Gorontalo atau Makassar. Perlawanan Gorontalo merupakan perang antara Kerajaan Makassar yaitu Sultan Hasanuddin dengan VOC. Sebelum terjadi peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, Sultan Hasanuddin sudah bermasalah dengan Arupalaka, yaitu daerah bawahan Kerajaan Makassar yang dimanfaatkan sehingga VOC memanfaatkan adu domba antara mereka. Tekniknya VOC bekerja sama dengan Arupalaka untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin. Kekalahan terjadi pada Sultan Hasanuddin. Yang ketiga yaitu adalah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama yaitu adalah Perang Saparua. Perang Saparua yaitu yang terjadi pada tahun 1817. Perang rakyat Saparua terhadap Belanda disebabkan oleh keputusan dari Konvensi London yang terjadi pada tahun 1816 yang mengatakan Belanda kembali berkuasa di Maluku, yang memiliki arti bahwa rakyat Maluku akan mengalami penderitaan kembali. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan yaitu yang pertama adalah Thomas Mas Tulesti, yaitu adalah Kapitan Patimura. Yang kedua yaitu adalah Antoni Ribuk. Yang ketiga yaitu adalah Philip Latumahina. Yang keempat yaitu adalah Christina Matariabu. Puncak perlawanan ini terjadi yang dipimpin oleh Kapitan Patimura atau Thomas Mas Tulesti terhadap Belanda, yaitu yang dipimpin oleh Laksamana Busquets. Akhir dari perang yaitu adalah Kapitan Patimura dijebak oleh perundungan yang dibuat Belanda. Para pemimpin perlawanan ini lainnya ditangkap dan semuanya dihukum mati di tiang gantung. Yang kedua, Perang Pediri. Perang Pediri yaitu latar belakangnya yaitu adalah konflik sosial antara kaum adat dengan kaum Pediri. Penyebab konfliknya yaitu adalah gerakan memurnikan ajaran Islam di Sumatera Barat oleh kaum Pediri ditentang kaum adat. Kaum Pediri sangat menentang kebiasaan kaum adat. Puncak konfliknya terjadi perang saudara karena Belanda ikut campur dengan teknik adu domba, di mana Belanda sebagai pro kaum adat. Tokoh-tokoh yang ikut dalam peperangan ini yaitu adalah Tuanku Imam Bonjol beserta Haji Miskin yaitu kaum Pediri. Yang kedua yaitu adalah Lieutenant Kolonial Petlur dan Mayor Michels pihak dari Belanda. Akhir dari perang yaitu adalah dimenangkan oleh Belanda. Ketiga yaitu adalah Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Faktor penyebabnya yang pertama sebab umumnya. Yang pertama sebab umum terjadinya yaitu adalah daerah kekuasaan di Jawa Tengah semakin sempit oleh Belanda. Rakyat menderita karena kerja paksa. Pengaruh kehidupan barat masuk dalam istana. Sebab khususnya yaitu adalah pembuatan jalan oleh Belanda yang melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro menyebabkan terjadinya Perang Diponegoro. Tokoh-tokoh yang berperan di sini adalah Pangeran Diponegoro, Sentot Alibaya, Kai Majo, dan P. Mangkubumi. Strateginya peperangan ini yaitu yang pertama strategi gerilya, yang kedua strategi benteng sel-sel. Akhir dari perang Diponegoro yaitu adalah ruang gerak Diponegoro semakin sempit dan akhirnya
dan akhirnya menyerah melalui perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah Perang Jagaraga Bali, yaitu yang terjadi pada tahun 1841 sampai 1849. Latar belakangnya yaitu adalah hak tawan karang, yaitu aturan adat yang merempas kapal beserta isinya atau kapal yang terdampar di Bali yang diberlakukan oleh Raja-Raja Bali diproses oleh Belanda. Karena terdamparnya kapal Belanda di pantai Bali diambil alih oleh Raja-Raja Bali. Proses terjadinya perang yaitu adalah Belanda memaksa Raja-Raja Buleleng atau Kerangseng dan Bali untuk menghapus hak tawan karang, dan itu ditolak oleh Raja-Raja Bali. Peperangan ketika kapal Belanda yang terdampar di pantai Buleleng dirampas beserta isinya oleh raja dan patihnya, di mana I Gusti Kyut Jelantik Raja Buleleng menolak mengembalikannya. Belanda melawan membawa pasukan 1.700 orang menggempar Buleleng. Menjadi puncak perang, hasilnya perang dimenangkan oleh Belanda. Akhir dari perang yaitu pada tahun 1849 Belanda menguasai Bali dengan korban 5.000 orang dipimpin oleh I Gusti Kyut Jelantik dalam perang Puputan. Selanjutnya perang Banjar yang terjadi pada tahun 1857 sampai 1905. Latar belakang, Belanda ikut campur dengan permasalahan kerajaan Bonjor, yaitu mengangkat Pangeran Tajidillah sebagai sultan baru pengganti Sultan Adam yang telah wafat pada tahun 1857. Seharusnya sultan penggantinya yaitu adalah Pangeran Hidayat. Proses perang, proses terjadinya perang, Pangeran Hidayat didukung Pangeran Antasari melakukan penyerangan terhadap Belanda. Trik Belanda, trik yang dilakukan Belanda yaitu adalah mengadu domba antara Pangeran Antasari dan Tumenggung Antasari, dan tetapi hal itu tidak berhasil. Dan akhir dari perang yaitu adalah perlawanan semakin melemah karena Pangeran Hidayat ditangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Perlawanan dilanjutkan Pangeran Antasari yang ditunjuk rakyat Banjar sebagai pemimpin tertinggi agama. Perlawanan kembali tegang dengan melakukan perang jihad. Perang mencapai kebaikan, namun pada akhirnya Pangeran Antasari wafat karena sakit setelah perang dipimpin oleh putranya yang berakhir pada tahun 1905. Selanjutnya yaitu adalah Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 sampai 1912. Latar belakangnya yaitu adalah adanya perjanjian Siak yang melanggar kedaulatan Aceh. Yang kedua, Traktat Sumatera yang memberikan kebebasan pada Belanda untuk menanamkan pengaruh di Sumatera, khususnya pada Aceh. Yang ketiga, serangan Belanda terhadap kota raja yang memicu langsung terjadinya Perang Aceh. Tokoh-tokoh pemimpin perlawanan yang pertama yaitu adalah Teku Umar, Tengku Cuk Ditiro, Panglima Polim, Cuk Nyak Dien, Cut Meutiah, dan Muhammad Daud Syah, dan banyak lagi. Strategi yang dilakukan oleh Belanda yaitu adalah perang gerilya. Akhir dari perang yaitu adalah Belanda mengetahui kekuatan Aceh. Perang Aceh resmi berakhir pada tahun 1912, namun masih ada perlawanan terhadap Belanda. Yang terakhir yaitu adalah Perang Batak yang berlangsung pada tahun 1878 sampai 1907. Latar belakang Belanda mulai menduduki daerah Tapanuli pada pertengahan tragedi perang. Sisingamangaraja 12 dan pejuang Aceh bekerja sama melakukan peperangan. Kekuatan pasukan Sisingamangaraja 12 mengalami kemunduran dan menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1904, Belanda melancarkan gerakan pembersihan di daerah Batak dan Aceh yang dipimpin oleh Letnan Kolonel von Dalen. Tokoh-tokoh perlawanan pada Perang Batak yaitu adalah Sisingamangaraja 12 dan pejuang Aceh. Akhir dari perang, Sisingamangaraja 12 terkepung oleh Belanda pada Juli 1907. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sangat berperan penting untuk negara kita ini. Peran utama kita dalam negara ini yaitu adalah agent of change, yaitu adalah agen perubahan, yang artinya bahwa generasi bangsa Indonesia menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Maka sekian hasil video saya ini, saya ucapkan